Kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan berasal dari kalangan bangsawan suku Quraisy, kaya raya dan pengusaha yang sukses. Ia termasuk kelompok sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Dalam perjalanan pulang dari perniagaannya di Syam, di sebuah tempat teduh antara Ma'an dan Zarqa, ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia mendengar seorang penyeru agar mereka yang tidur segera bangun, karena Ahmad telah bangkit di Makkah. Setibanya di Mekah, ia segera menemui sahabatnya Abu Bakar dan menceritakan mimpinya. Ternyata Abu Bakar telah memeluk Islam dan menceritakan tentang dakwah baru yang disampaikan Nabi SAW. Utsman yang sebelumnya memang begitu takjub dan terpesona dengan ketinggian dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW, segera saja meminta Abu Bakar mengantarnya menghadap Rasulullah SAW untuk berbaiat memeluk Islam. Ketika keislamannya diketahui keluarganya, pamannya yang bernama Hakam bin Abul As bin Umayyah menangkap dan mengikatnya dengan tali. Kemudian berkata, "Apakah kamu membenci agama nenek moyangmu dan lebih suka pada agama baru tersebut? Demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatanmu selamanya jika kau tidak kembali ke agama nenek moyangmu." Tetapi keimanan telah merasuki jiwanya, sehingga dengan tegas ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama ini selama-lamanya dan tidak akan berpisah dengannya." Melihat keteguhannya yang rasanya tidak akan tergoyahkan, akhirnya Hakam melepaskan ikatannya. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang pengusaha dan kaya raya. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf, mereka berdua juga sangat dermawan dan termasuk dari 10 orang yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Hanya saja tentang Abdurrahman bin Auf, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa ia akan masuk surga perlahan-lahan. Dalam riwayat lain, dengan merangkak karena hisab kekayaannya. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang perlahan-lahan masuk surga karena hisab kekayaannya. Karenanya Nabi SAW menyatakan, Abdurrahman bin Auf adalah Sulaimannya umatku. Beliau justru menyatakan, tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang dilakukannya hari ini. Ungkapan ini disabdakan Nabi SAW setelah apa yang dibelanjakan Utsman bin Affan di jalan Allah untuk perang Tabuk. Pasukan yang dibentuk untuk menghadapi serangan pasukan Romawi ini disebut dengan Jaisul Usroh, atau pasukan di masa sulit, karena waktu itu musim panas, kekeringan, dan paceklik melanda Jazirah Arab. Tidak mudah menghimpun dana dan perbekalan, sementara kebanyakan kaum muslimin sendiri dalam kesulitan menjalani hidup sehari-hari. Utsman bin Affan yang tengah mempersiapkan kafilah dagang ke Syam dengan 200 ekor unta lengkap barang dan perbekalannya, berikut 200 uqiyah, langsung dibelokkan ke Masjid Nabi SAW untuk pasukan Tabuk. Itu pun belum cukup juga. Ia menambah dan menambah hingga mencapai 900 unta dan 100 kuda, lengkap dengan perlengkapan dan perbekalannya. Masih belum puas bersedekah, Utsman datang ke kamar Nabi SAW dan menyerahkan 700 uqiyah emas. Riwayat lain menyebutkan 1000 atau 10.000 dinar, yang langsung diterima oleh tangan Rasulullah SAW sendiri. Ungkapan dan sabda Nabi SAW tersebut mungkin merupakan puncak kekaguman dan penghargaan beliau atas pengorbanan Utsman atas kekayaannya demi kepentingan umat dan agama Islam. Pada awal hijrah ke Madinah, kaum muhajirin mengalami kesulitan air. Sebenarnya
ada mata air yang mengeluarkan air tawar yang segar dan enak yang disebut sumur Raumah. Sayangnya, mata air ini dikuasai oleh orang Yahudi yang menjualnya 1 geriba air dengan segantang gandum. Kaum muhajirin yang kebanyakan meninggalkan kekayaannya di Mekah tentu saja tak mampu membayarnya. Nabi Muhammad SAW mengharapkan ada sahabat yang membeli telaga tersebut untuk kepentingan umat muslim. Maka tampillah di depan Utsman bin Affan memenuhi harapan Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya si Yahudi menolak menjualnya. Lalu Utsman bersiasat dengan membeli separuhnya saja. Si Yahudi langsung setuju dengan harga 12.000 dirham dengan pembagian 1 hari untuk Utsman dan 1 hari untuk si Yahudi. Ketika giliran waktu untuk Utsman, kaum muslimin dan masyarakat Madinah yang membutuhkan air dipersilahkan untuk mengambilnya dengan gratis dan tanpa batas. Karena itu mereka menampung untuk 2 hari. Ketika tiba giliran waktu untuk si Yahudi, tak ada lagi orang yang membeli air darinya, sehingga ia kehilangan pendapatannya dari telaga tersebut. Akhirnya ia menjual bagiannya tersebut kepada Utsman seharga 8.000 dirham, sehingga masyarakat Madinah bisa memperoleh air segar telaga tersebut kapan saja dan dengan secara cuma-cuma. Ketika kaum muslimin di Madinah makin banyak dan masjid tidak lagi bisa menampung, Nabi Muhammad SAW bermaksud melakukan perluasan dengan membeli tanah dan bangunan di sekitar masjid. Tampillah kembali Utsman untuk merealisasikan tujuan dari Nabi Muhammad SAW tersebut, dan tanpa segan ia mengeluarkan 15.000 dinar. Begitupun setelah Fathul Makkah, Nabi SAW bermaksud memperluas Masjidil Haram dengan membeli tanah dan bangunan di sekitar masjid. Sekali lagi, Utsman tampil memenuhi harapan Nabi Muhammad SAW dengan mengeluarkan sedekah 10.000 dinar. Satu peristiwa lagi di zaman Khalifah Abu Bakar. Saat itu paceklik melanda kota Madinah. Kaum muslimin pun mengalami berbagai kesulitan. Ketika dilaporkan kepada Abu Bakar, ia berkata, "Insya Allah besok sebelum sore tiba akan datang pertolongan Allah." Pagi hari esoknya, datanglah kafilah dagang Utsman dari Syam yang penuh dengan bahan makanan pokok. Berkumpullah para pedagang, termasuk dari kaum Yahudi yang biasa memonopoli perdagangan bahan makanan. Mereka berlomba melakukan penawaran. Utsman berkata, "Berapa banyak kalian akan memberi saya keuntungan?" 10 menjadi 12, kata seorang pedagang. "Ada yang lebih tinggi?" tanya Utsman. 10 menjadi 15, pedagang lain menawar. "Siapa yang berani menawarnya lebih dari itu? Padahal seluruh pedagang Madinah berkumpul di sini." Utsman bertanya, "Ada yang berani memberi keuntungan 10 menjadi 100 atau 10 kali lipat? Apa ada yang mau membayar sebanyak itu?" "Ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Utsman dengan tegas. Para pedagang itu pun berlalu pergi, dan Utsman membagi-bagikannya dengan cuma-cuma kepada warga fakir miskin Madinah dan mereka yang memerlukannya.